Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Fathul Qarib juzuk 1 halaman 149. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhsyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yajibu tartibuha. Wa yajibu tartibuha, dan wajiblah oleh mentartibnya Fatihah. Ya. Bagaimana cara mentartibkan? Bi ayyaqra'a ayatiha ala nadmiha al-ma'rufi. Bi'an, dengan bahwa yaqra'a membaca ia ayatiha akan ayat-ayatnya Fatihah, ala nadmiha di atas susunannya Fatihah, al-ma'rufi yang dimaklumkan. Dan wajiblah oleh mentertibnya Fatihah bagaimana gambaran tertib. Ini bi seperti ini namanya bi taswir. Bi untuk menjelaskan surah, ya kan? Itu namanya taswir, taswir surah. Bagaimana surahnya tertib? Bi ayaqra'a, dengan bahwa membaca ia ayatiha akan ayat-ayatnya Fatihah, ala nazmiha di atas susunannya Fatihah, al-ma'rufi yang dimaklumkan akan dianya susunan. Nah, jadi syarat rukun sholat Fatihah sesuai dengan yang tertulis sekarang lah. Bismillah dulu baru alhamdulillah, jangan dibalik-balik. Nah itu baru sah Fatihahnya, tertib. Ayat pertama kita baca, ayat kedua. Ya. Nah itu wajibah yajibu kan, beda misal kemarin kan, wajibah yajibu fathah kasrah berarti wawunya hilang, itu sarafnya. Wajibah yajibu. Tartibu masdar, madinya rattaba. Rattaba yurattibu tartib. Kita baca marfu karena jadi fa'il kan. Ini ngaji jangan panjang-panjang, ya, paham. Wajiblah oleh, jadi oleh. Tartibu fa'il yajibu. Tartibu mudhaf, ha mudhaf ilaih. Ha seperti ini namanya dhamir muttasil. Dhamir muttasil karena bersambung. Ha dhamir muttasil mabni ala sukun namanya. Kalau dhamir kan tinggal kita lihat harokat terakhirnya. Huwa fathah berarti huwa isim dhamir mabni di atas fathah. Huma huruf terakhirnya alif. Alif kan enggak ada harokat. Berarti huma isim dhamir mabni di atas sukun. Gitu. Hum isim dhamir sukun mabni di atas sukun, gampang. Ana huruf terakhirnya alif. Sukun. Ana isim dhamir mabni ala sukun. Nahnu isim dhamir mabni ala dhamir. Ha huruf terakhirnya alif, enggak ada harokat. Berarti ha dhamir muttasil mabni ala sukun. Pada mahal jar mudhaf ilaih. Fi mahalli jarin mudhafun ilaih, kan? Bahasa Arabnya. Dah. Kemudian bi huruf jar biasalah. An, nah ini yang kata saya kemarin, an mausul harfi namanya. An huruf mausul, bukan isim mausul. Tapi dia tugasnya menasabkan tetap. Ini bi huruf jar. An huruf nasab juga boleh kita sebut dulu. An huruf nasab fi'il mudhari'. Yaqra'a fi'il mudhari' mansub bi an tanda nasab fathah. Udah? Kemudian fa'il yaqra'u takdirnya huwa, dengan bahwa membaca oleh dianya seorang. Ayati. Ayati maf'ul bih. Maf'ul bih mansub tanda nasab. Kenapa? Jama' muannas. Ayati mudhaf, ha mudhaf ilaih. Sekarang kita praktekkan. An ini disebut mausul harfi boleh, huruf masdariyah boleh. Apa makna huruf masdariyah? Dia bersama fi'il sesudahnya mesti kita robah jadi masdar. Kenapa perlu kita robah jadi masdar? Bi tugasnya apa? Menjarkan isim. Bi menjelaskan isim. Sedangkan di depan dia nggak ada isim, cuma ada an. An juga huruf. Masa huruf menjarkan huruf, kan nggak boleh. Huruf jar tugasnya menjarkan isim. Makanya di depan huruf jar mesti ada isim. Kalau kelihatannya huruf, huruf itu harus kita robah jadi isim. Makanya disebut an masdariyah. An bersama yaqra'a kita robah jadi masdar. Masdar apa? Masdar qara'a.
qara'a yaqra'u qira'atan. Kita robah wa yajibu alaihi wa yajibu tartibuha bi qira'ati ayatiha. Nah, jadi bi qira'ati ayatiha kalau kita robah. Wajiblah oleh mentertibkannya Fatihah dengan cara membaca ayat-ayatnya Fatihah. Kan lebih gampang. Nah, wa yajibu tartibuha bi qira'ati ayatiha ala nadmihal ma'rufi. Nah, itu maknanya huruf mausul atau huruf masdar. Nah, itu. Gampang sebenarnya. Nah. Dah. Nah, nadmiha. Al-ma'rufi naat kepada nadmi. Naat hakiki. Naat hakiki. Apa arti naat hakiki? Naat ada dua, ada naat hakiki, ada naat majazi. Bukan naat majazi, naat sababi. Naat hakiki, dalam naat itu ada satu dhamir yang kembali ke man'ut. Walaupun enggak kita sebutkan. Di atas nadhamnya Fatihah, al-ma'rufi, yang dimaklumkan akan dianya nadham. Aturannya seperti itu. Walaupun kita enggak menyebut. Di atas nadhamnya Fatihah yang maklum. Sebenarnya di atas nadhamnya Fatihah yang dimaklumkan akan dianya nadham. Itu namanya naat hakiki. Di naat ada dhamir yang kembali ke man'ut. Nah, itu. Bismillahirrahman. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, ianya Allah. Itu aturannya. Naat hakiki. Cuma kita dengan nama Allah yang Maha Rahman kan? Padahal itu naat hakiki ada dhamir yang kembali ke man'ut. Tuh. Dah. Ntar kalau ketemu lagi kan? Lanjut lagi. Ma'ruf isim maf'ul. Wa yajibu aydan muwalatuha. Wajib aydan, dan wajib juga, wajib pula oleh apa wajib? Muwalatuha, oleh muwalatnya Fatihah. Wajib pula oleh muwalatnya Fatihah. Apa arti muwalat? Ya, gambaran lagi. Bi ayyasila ba'da kalimatiha bi ba'din. Bi ayyasila, dengan bahwa menyambung ia. Mewasal ia, menyambung ia. Ba'da akan sebagian. Kalimatiha, kalimat-kalimatnya Fatihah bi ba'din, dengan sebahagian yang lain kayak kemarin akhirah kah? Nah. Bi'an dengan bahwa menyambung ia ba'da kalimatiha akan sebahagian kalimatnya Fatihah bi ba'din, dengan sebahagian yang lain. Min ghairi faslin, dari ketiadaan pemisah. Dari ketiadaan pasal, ketiadaan pemisah. Illa biqadri tanafusi. Illa biqadari tanafusi, kecuali dengan sekadar bernafas. Nah. Sekali lagi. Wa yajibu aydan, wajib pula muwalatuha, oleh muwalatnya Fatihah. Bagaimana gambaran muwalat? Nah, bi taswir. Bi ayyasila, dengan bahwa menyambung ia ba'da kalimatiha, akan sebahagian kalimat-kalimatnya Fatihah. Bi ba'din, dengan sebagian. Min ghairi faslin, dari ketiadaan pemisah. Illa biqadari tanafusi, kecuali dengan seukuran bernafas. Penjelasan dulu. Fatihah tadi harus tertib. Ayat pertama kita baca duluan. Kemudian selain tertib juga wajib mualat. Arti mualat beriring-iring. Antara satu ayat dengan ayat berikutnya jangan ada jeda. Jangan dijeda. Nah, itu. Artinya antara sebahagian kalimat dengan kalimat yang lain tidak dipisah oleh pemisah yang enggak berkaitan dengan sholat, kecuali dengan kadar bernafas. Itu kalau normal, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, kita tarik nafas dulu kan, kecapean itu boleh. Walaupun agak lama dikit. Tapi kalau sengaja diam lama itu nggak boleh. Tapi kalau batuk misalkan atau bersin kan, itu nggak apa-apa, langsung lanjut. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersin, alhamdulillah. Kita baca kan? Nah, itu berarti harus ulang lagi. Karena nggak berkaitan dengan sholat. Ya. Kalau yang berkaitan dengan sholat boleh nanti di depan. Kita baru baca Maliki Yaumiddin. Pak Imam udah waladhdallin. Amin. Kan diselang. Sebenarnya kan kita belum waktu baca amin. Udah kita baca amin. Nggak apa-apa. Karena berkaitan dengan sholat. Langsung kita lanjutkan. Boleh. Nah. Jadi mualat itu beriring-iring ya.
Beriring-iring ayat kalimat-kalimatnya. Nah itu. Nah itu i'rabnya sama. Aydan udah biasa, dimanapun ketemu aydan tetap maf'ul mutlak, ya kan? Mualatu kalimatnya masdar. Mualah, mufa'alah. Mufa'alah. Wala, walaya, walaya yuwaliyu muwalayatan. Muwalayatan. Muwalatan. Wala yuwali muwalatan. Nah itu. Muwalatan, muwalatan, ya. Masdar. Yasila, wasala, yasilu, bina misal. Wasala, yasilu. Bi ay yasila. Ba'da maf'ulnya. Kalimati mudhaf ilaih. Ya. Tanafus, masdar. Tanafasa, ya tanafasu. Tanafusan, bernafas. Ya. Fa in takhallala zikru, ya, zikru enggak boleh zakaru. Fa in takhallala zikru baina muwalatiha, maka jika menyelangi, apa mana menyelangi ya, diselangi, menyelangi, maka jika menyelangi oleh zikir baina muwalatiha, di antara mualatnya Fatihah. Kato'aha, jawab in. Kato'a niscaya memotong ianya zikir. Ha akannya mualat. Nah, fa in takhallala, maka jika menyelangi oleh zikir baina muwalatiha, di antara mualatnya Fatihah. Kato'aha, niscaya memotong ianya zikir, akannya Fatihah. Memotong Fatihah maknanya harus ulang dari awal, nggak boleh lanjut. Diselangi oleh zikir. Sekalipun zikirnya sedikit, bersin tadi alhamdulillah, harus ulang. Walaupun sholatnya nggak batal. Nah. Ya, baina muwalatiha, musannif protes di dalam. Yang benar bukan mualat mestinya, baina kalimatiha. Jika menyelangi oleh zikir antara kalimat-kalimat Fatihah, bukan antara mualat. Karena mualat itu sendiri beriring-iring. Ya, qata'aha. Jadi bisa memutus Fatihah. Kalau nggak ada uzur. Kalau uzur dia nggak tahu misalkan, ya nggak apa-apa, dimaafkan. Makanya orang yang nggak ngaji banyak maafnya ini. Kalau dia nggak tahu misalkan, kan, atau lupa, nggak apa-apa, karena itu termasuk hal yang tersembunyi, maafkan. Illa fa in takhallala dzikru baina muwalatiha qata'aha illa ay yata'allaqa az-dzikru bi maslahatis sholati, kecuali bahwa ta'allaqa dzikru, terikatlah oleh zikir bimaslahatis sholat, dengan kemaslahatan sholat. Dengan kemaslahatan sholat. Dengan maslahati, kemaslahatan. Bimaslahatis sholati, dengan kemaslahatan sholat. Mana contohnya? Kata minil ma'mumi, seperti membaca aminnya si makmum. Kata minil ma'mum, seperti membaca amin si makmum. Fi asna'i fatihatihi, pada pertengahan Fatihahnya si makmum. Fi asna'i, pada pertengahan fatihatihi, Fatihahnya si makmum. Kata aminil ma'mum, seperti membaca amin oleh si makmum. Fi asna'i fatihatihi, pada pertengahan Fatihahnya si makmum. Kenapa dia baca amin? Mestinya setiap huruf jar itu ada pertanyaan. Selalu begitu.
Langsung paham kita. Kenapa dia membaca amin? Li qiraati imamihi. Karena bacaan imamnya si makmum. Yang gitu. Nah, perhatikan cara memaknai. Kali lagi ya. Fa in takhallala. Mana tadi? Oh illa ayat ta'allaka dzikru. Kecuali baru enggak batal, enggak memutuskan tertib, enggak memutuskan mualat. Illa kecuali ayat ta'allaka dzikru, berkaitan oleh zikir. Dengan apa berkaitan? Nah, mestinya begitu cara memaknainya. Itu namanya muta'alla. Dengan apa berkaitan? Jadi bi kita ikat kepada ya ta'allaku. Dengan apa berkaitan? Bi maslahatis shalah, dengan kemaslahatan salat. Mana contohnya? Karena kaf. Seperti ta'minil makmum, membaca amin si makmum. Di mana dia baca amin? Nah, kan gitu. Kalau mau lengkap, fi asna'i fatihatihi, pada pertengahan Fatihahnya si makmum. Kenapa dia baca amin? Karena li qiraati imamihi, karena bacaan imamnya si makmum. Kalau bisa begitu langsung paham. Tadi antara Fatihah kita, kalimat-kalimat Fatihah diselangi oleh zikir. Ya kan? Jadi zikir itu bisa memotong mualat. Harus ulang lagi dari awal. Kecuali bila zikir itu berkaitan dengan sholat. Seperti makmum baca amin. Nah, kita baru mulai baca Fatihah, udah amin. Kita ikut imam amin. Gak apa-apa. Nah, seperti membaca amin oleh si makmum pada pertengahan Fatihahnya si makmum. Tapi dia baca amin karena Fatihah imamnya. Itu penting juga, bukan karena Fatihah orang lain. Karena kalau di luar sholat, ada orang baca Fatihah, kan kita sunat baca amin. Ya kan? Ini kita lagi sholat, teman kita lagi zikir. Waladhdallin, amin kita baca. Nah, itu bisa memutus mualat. Karena bukan bacaan imam, tapi bacaan teman. Di sini syaratnya li qiraati imamihi. Karena bacaan imamnya, nggak apa-apa. Nah. Coba. Coba dipasang kalam apa itu? Kan ada illa itu. Fa in takhallala dzikru baina muwalatiha qata'aha. Kalam tam lagi mujab. Qama Zaidun. Qamal qaumu. Kalam tam lagi mujab, wajib nasab sesudah illa. Sesudah illa yang ada cuma an, enggak ada isim. Mestinya istisna kan isim. Sedangkan an huruf. Inilah huruf masdari. Makanya ya ta'allaka harus kita robah jadi isim. Kita robah jadi masdar. Paham? An bersama fi'il sesudahnya kita robah jadi masdar. Pada mahal nasab baru jadi mustasna. Nah itu. Qamal qamu illa Zaidan. Kan istisna mesti isim. Nggak boleh fi'il. Nggak boleh huruf. Di sini ayat ta'allaka. Berarti ayat ta'allaka kita robah jadi isim. Cara robahnya begini. Fa in takhallala dzikru baina muwalatiha qata'aha illa ta'alluqa dzikri. Kecuali berkaitannya zikir bi maslahatis shalah. Nah, kan? Ta'alluqa dzikri. Robah jadi masdar. Makanya disebut huruf masdari. Coba ditanya yang enggak paham yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Berkaitan dengan kebaikan sholat, maslahat kebaikan. Itu perkara-perkara yang berkaitan, yang ada hubungannya dengan sholat. Bersin kan nggak ada hubungan dengan sholat. Ya kan? Kalau baca amin ada hubungan, karena memang sunnah baca amin ketika selesai Fatihah. Ya. Tiba-tiba dalam sholat kita bersin, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan bersin. Nah itu, makanya bisa memutuskan mualat. Li qiraati imamihi, karena bacaan imamnya si makmum. Fa innahu la yaqta'ul muwalata. Maka sesungguhnya zikir, kembali ke zikir yang berkaitan dengan sholat. Fa innahu, maka sesungguhnya zikir itu la yaqta'u al muwalata, tidak memutuskan ia akan mualat. Baru titik. Tidak memutuskan ia akan mualat.
Gimana? Yang mana yang muskil? Coba. Ditanya sambil dipikir ini i'rabnya apa, i'rabnya i'rab apa. Begitu enggak ketemu langsung ditanyain. Takmin, kalimatnya apa tadi? Takmin. Ali ini panjang kali, Ustaz. Ali ini terlalu panjang. Bebek, kotak. Bebek. Taf'il. Taf'il. Masdar. Madinya? Fa'ala. Ammana. Ammana yu'amminu ta'min. Ammana yu'amminu ta'min. Dah. Lanjut lagi. Wa man jahilal fatihata. Jahila, fa'ila. Jahila yajhalu, kisrah fathah. Wa man jahilal fatihata, dan barang siapa yang jahil ia akan Fatihah. Enggak bisa Fatihah. Wa ta'azzarat alaihi, dan uzur ianya Fatihah, berhalangan ianya Fatihah, alaihi kepadanya siman, kepadanya orang. Dan barang siapa yang jahil ia akan Fatihah. Wa ta'azzarat, dan uzur ianya Fatihah, alaihi kepadanya siman. Mana uzur dia nggak bisa baca. Kenapa uzur? Li'adami muallimen, karena tidak ada yang mengajarkan. Masalan sebagai contoh. Wa ahsana, kita baca ahsana ghairaha, dan bagus ia akan selainnya Fatihah. Ahsana bisa ia ghairaha akan selainnya Fatihah. Li'adami muallimen, li'adam, adam tidak, muallim pengajar, karena tidak ada yang mengajarkan. Masalan contohnya saja. Wa ahsana ghairaha, dan bisa ia akan lainnya Fatihah. Minal Quran, dari Quran. Wajib alaihi sab'u ayatin mutawaliyatin iwadan anil fatihati. Wajib, niscaya wajib. Wajib jawab man, niscaya wajib alaihi kepadanya. Sab'u oleh apa wajib? Sab'u ayatin oleh 7 ayat. Mutawaliyatin yang beriring-iring. Iwadan sebagai ganti anil fatihati dari Fatihah. Wajib alaihi, wajiblah kepadanya sab'u ayatin oleh 7 ayat yang beriring-iring, iwadan. Nisbah ganti juga boleh, atau karena menggantikan. Minal fatihati dari Fatihah. Nanti kita i'rab. Waman jahilal fatihata, orang yang tidak tahu ia akan Fatihah, nggak bisa Fatihah, mananya nggak bisa, baca nggak bisa, hafal nggak bisa. Orang yang mentalkin dia nggak ada. Seorang tua nggak ada anaknya yang anaknya baca kan, supaya ayahnya ikut. Kan kemarin boleh. Atau nggak ada Quran di depan dia. Atau ada Quran dia nggak bisa baca. Kenapa nggak bisa baca? Nggak ada guru yang ngajarin misal. Nah berarti dia harus membaca ayat lain dari Quran. 7 ayat, yang 7 ayatnya beriring-iring juga. At-Takasur misalkan. Surah At-Takasur berapa ayat? Nah, surah At-Takasur 6 apa 7. Cari ayat Quran atau surat Quran yang 7 ayat. Atau ambil 7 ayat Al-Baqarah yang berturut-turut. Nah itu. Wajib 7 ayat berturut-turut.
untuk menggantikan Fatihah. Tapi syaratnya ketat ini, yang hurufnya sama. Kalau lebih banyak nggak apa-apa. Kita harus ngitung dulu huruf Fatihah. 150 berapa huruf Fatihah? Huruf Fatihah 156. Jadi huruf Fatihah semuanya surah Al-Fatihah hurufnya 156 huruf. Jadi cari ayat yang 7 ayat berturut-turut yang hurufnya lebih dari 156. Nah, kalau nggak mau repot berarti belajar Fatihah, kan? Belajar Fatihah, nggak perlu ganti-ganti. Aman. Nah itu. Atau boleh juga mutafarrikatin atau kepada mutawaliyatin. Sab'u ayatin mutawaliyatin atau mutafarrikatin atau wajib kepadanya oleh 7 ayat yang beriring-iring atau mutafarrikatin atau yang berpisah-pisah. Pisah-pisah juga boleh. Nggak apa-apa. Ayat kursi kan bisa kita. Ini satu ayat kursi kayaknya udah sama sama Fatihah. Aja ayat kursi satu. Amanar Rasulu satu. Atau syahidallah kan? Atau itu tadi inna kayak zikir pada salat. Inna dina indallahi Islam. Qulillahumma malikal mulki boleh. Nah, itu. Nah, udah, ini titik dulu kah? Nah, itu. Iwadan kelihatannya tamnyat nisbah, kelihatan. Tamnyat nisbah yang kemarin masih ingat enggak? Tamnyat ada yang dipalingkan, ada yang tidak dipalingkan. Ini kalau kita palingkan dari fa'il kelihatannya bisa. Wajib alaihi iwadu sab'i ayatin mutawaliyah. Wajib kepadanya oleh menggantikan 7 ayat yang beriring-iring atau 7 ayat yang terpisah. Nah, ini kalau kita. Jadi iwadan asalnya iwadu sab'i ayatin. Nah, bisa jadi seperti itu. Kecuali ada yang pendapat yang lain ya. Nah, itu. Ketat Fatihah. Berarti kan jamak taksir adalah kalimat yang sudah berubah dari bentuk mufradnya. Mufrad itu apa? Satu orang. Bermakna satu. Contohnya rajulun. Rajulun itu mufrad. Nah, itu. Rajulun rajulani rajalun. Gak bisa Fatihah baca ayat Quran. Ini masalahnya nggak bisa ayat Quran. Nggak pernah ngaji ke Rudhatul Talibin. Nggak bisa baca Quran. Bukan hanya Fatihah yang nggak bisa. Quran juga nggak bisa. Gimana caranya? Fa inna ajaza anil Qur'ani. Maka jika lemah ia dari Quran. Nggak bisa Quran. Fa inna ajaza anil Qur'ani. Maka jika lemah ia dari Quran. Ata bidzikrin. Ini saya mendatangkan ia dengan zikir badalan sebagai ganti anha darinya Fatihah. Taksir itu perubahan dari bentuk mufrad dan bermakna ba. Ini saya mendatangkan ia dengan zikir. Kenapa ia mendatangkan badalan? Karena menggantikan. Maf'ul min ajlihi aja. Badalan minha karena menggantikan darinya Fatihah. Nggak baca Quran berarti baca zikir. Zikir subhanallah 7 kali. Kalau masih kurang hurufnya kita baca 9 kali. Nah, subhana kita hitung berapa huruf kah? Subhanallah 7 kali kurang. Atau astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, itu udah cukup. Baca 7 kali. Ya, boleh. Enggak diulang-ulang, apa harus 7 zikir yang berbeda? Mendatangkan ia dengan zikir ya. Dengan zikir aja berarti boleh. Oh, 7 macam. Mendatangkan ia dengan zikir maknanya 7 macam zikir. Di dalam seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya. Kemudian mengulang-ulangi ia akan demikian. Kita ulang sampai hurufnya cukup. 7 macam zikir.
Mendatangkan dia dengan zikir karena menggantikan darinya Fatihah. Zikir yang dia gantikan bagaimana? Bihaisu la yangkusu an hurufiha. Dengan sekira-kira tidak kurang ianya zikir an hurufiha dari huruf-hurufnya Fatihah. Dengan sekira-kira tidak kurang ianya zikir an hurufiha dari huruf-hurufnya Fatihah. Bihaisu. Gimana i'rabnya Abu Bakar? Coba, bihaisu. Cara i'rab bihaisu. Nah, bi huruf jar. Haisu doroh. Doroh apa Ustaz? Doroh apa Abu Bakar? Doroh makan. Nah, terus gimana cara menyebut i'rabnya? Gimana? Bihaisu. Kalau darah makan berarti di tempat. Di tempat. Yang tidak kurang ya. Ianya zikir an hurufiha dari huruf-hurufnya Fatihah. Tempat. Ya bisa juga zikir tempat boleh. Kita i'rabnya bi huruf jar haisu isim. Apa darah juga isim kah? Isim mabni ala dhammi. Pada mahal jar majrur bibi. Kemudian haisu mudhaf, jumlah sesudahnya mudhaf ilaih. Jadi haisu isim yang wajib mudhaf ilaihnya jumlah. Haisu isim yang wajib dimudhafkan. Mudhaf ilaihnya mesti jumlah. Bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Nah itu. Di sini jumlah fi'liyah. Bihaisu la yangkusu. Jadi la yangkusu. Jumlah fi'liyah. Nah, itu. Fa'illam yuhsin. Nah, jangan yahsun, yuhsin. Kenapa kita baca yuhsin? Karena di atas tadi ahsana kan? Nah, pasti itu kan dekat-dekat. Ahsana, yuhsinu. Tadi maksudnya fa'in ahsana. Tadi berarti yuhsinu. Sudah ada maudhi di atas. Di mana tadi ada ketemu ahsana? Oh, ahsana ghairoha kan? Ada ahsana arti yuhsinu. Fa illam yuhsin, maka jika tidak bisa ya Qur'anan, akan Quran. Wala zikran, dan tidak pula zikir. Quran nggak bisa, zikir nggak bisa, nggak tahu ngapain aja dia, ya kan? Waqafa qadral Fatihati, ini saya berhenti ya akan sekadar Fatihah. Udah diam berarti, nggak ngomong-ngomong, diam. Ya. Waqafa diam ya. Diamnya berdiri, berdiri diam di tempat Fatihah. Qadral Fatihah akan seukuran Fatihah. Nah, titik. Nah, itu baru titik. Berdiri, wakaf, wukuf. Wukuf berdiri berhenti. Waqafa qadral Fatihati. Bukan kadara, kadra seukuran Fatihah. Nah, kemudian kembali ke awal kitab Warrabi'u. Kembali ke belakang, coba lihat Warrabi'u. Lihat dalam kurung. Warrabi'u 148. Warrabi'u qiraatul Fatihati. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, matannya. Warrabi'u, dan bermula yang keempat itu qiraatul Fatihati, membaca Fatihah. Wa bismillah, dan bermula bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minha, satu ayat darinya Fatihah kan? Itu lafadznya.
Ini berbeda sebahagian kitab. Lanjut yang tadi. Wa fi ba'dhin nusakhi wa fi ba'dhin nusakhi wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Beda enggak ibaratnya? Wa fi ba'dhin nusakhi, dan pada sebahagian niskhah, pada sebahagian tulisan kitab, sebahagian matan ghayah, matan takrib, tulisannya begini. Yang keempat rukun salat, qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim. Membaca Fatihah sesudah bismillahirrahmanirrahim. Baru wahya, dan dianya bismillah ayatun minha, satu ayat darinya Fatihah. Beda enggak sama ibarat di sini? Di sini qiraatul Fatihati dan bermula bismillah langsung. Nah, kah? Kalau di sono di sebagian kitab qiraatul Fatihah, membaca Fatihah sesudah bismillah. Ada sesudahnya, ada ba'dunya. Itu bedanya. Nah, membaca Fatihah sesudah basmalah, baru dianya basmalah ayat darinya Fatihah. Itu beda-beda dikit. Jadi ulama dulu mengarang kitab